tentang menjadi manusia. Siapa sebenarnya kita sebagai manusia? Selamat datang di hari ketiga perjalanan Anda dalam membangun self-discipline bersama buku 305 Days with Self-Discipline karya Martin Meadows. Tema hari ini membawa kita pada refleksi mendalam tentang esensi menjadi manusia, kelemahan, potensi, dan perjuangan kita. Pertanyaannya, apa artinya menjadi manusia? Martin Meadows mengingatkan bahwa sebagai manusia, kita secara alami tidak sempurna. Namun, ketidaksempurnaan ini bukan alasan untuk berhenti berkembang. Justru, memahami keterbatasan kita menjadi langkah pertama untuk bertransformasi menjadi versi terbaik dari diri kita. Sifat alami manusia, antara kelemahan dan potensi. Manusia adalah makhluk yang kompleks. Kita memiliki dua sisi. 1. Kelemahan, kecenderungan untuk malas, mencari kenyamanan, dan menghindari beban tanggung jawab. 2. Potensi kemampuan untuk belajar, beradaptasi, dan bertumbuh melampaui keterbatasan. Martin Meadows menjelaskan bahwa setiap manusia rentan jatuh ke kebiasaan negatif, seperti menunda pekerjaan, menyerah ketika menghadapi tantangan, mengejar kesenangan instan. Namun, kita juga memiliki kapasitas luar biasa untuk berubah. Perbedaan antara individu yang sukses dan yang gagal bukanlah soal bakat, melainkan kemampuan untuk mengendalikan dorongan alami dan memilih jalan disiplin. Kutipan inspiratif. You are human, but your capacity to grow and control your mind is what separates you from being mediocre. Apa kelemahan manusiawi yang paling sering menghambat Anda? Apakah itu kemalasan, penundaan, atau kecemasan? Menyadari hal ini adalah langkah pertama menuju perbaikan. Menerima keterbatasan, namun tidak terbatas oleh kelemahan. Salah satu kunci membangun self-discipline adalah menerima kenyataan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kita akan pernah gagal, kita akan merasa tidak termotivasi. Akan ada saat-saat di mana kita merasa ingin menyerah. Namun, Martin Meadows menekankan bahwa menerima keterbatasan bukan berarti membiarkan kelemahan mendominasi hidup kita. Contoh, kelelahan setelah bekerja bukan alasan untuk melupakan latihan rutin. Ketakutan akan kegagalan bukan alasan untuk tidak mencoba. Prinsip kunci, manusiawi berarti kita jatuh, tetapi disiplin berarti kita bangkit kembali, berulang kali, dan memilih tindakan yang benar meskipun sulit. Tips. Praktis. Tanyakan pada diri sendiri setiap kali menghadapi godaan. Apakah saya akan membiarkan kelemahan saya mengendalikan saya, atau saya memilih bertindak meski itu sulit? Bagian 3, bertindak meski tidak sempurna. Konsep progress, not perfection. Salah satu kesalahan terbesar yang menghambat pertumbuhan kita adalah keinginan untuk sempurna. Martin Meadows menyatakan, perfeksionisme bisa membuat kita tidak bergerak sama sekali. Ketidaksempurnaan adalah bagian dari proses menuju kemajuan. Contohnya, seorang penulis mungkin takut karyanya tidak sempurna, tetapi lebih baik menulis tulisan biasa hari ini daripada tidak menulis sama sekali. Di dunia olahraga, atlet tidak menunggu performa sempurna. Mereka berlatih setiap hari dan bertumbuh selangkah demi selangkah. Pesan utama, jadilah manusia yang bertindak, bukan manusia yang menunggu kesempurnaan. Kemajuan kecil setiap hari jauh lebih berharga daripada diam, karena ketakutan akan ketidaksempurnaan. Latihan refleksi. Pikirkan satu area hidup Anda di mana perfeksionisme menghambat Anda. Apa satu tindakan sederhana yang bisa Anda ambil hari ini, meskipun itu belum sempurna? Pertumbuhan datang dari menantang diri sendiri. Menjadi manusia berarti kita mampu memilih jalan sulit yang membawa pertumbuhan. Menghadapi tantangan adalah bagian dari proses menjadi lebih kuat. Setiap kesulitan yang Anda atasi membuat Anda lebih tahan uji. Kutipan penting. Diamonds are formed under pressure. Strength comes from struggle. Contoh inspiratif satu atlet yang mengangkat beban berat melatih tubuhnya menjadi lebih kuat. 2. Seorang pembicara publik yang menghadapi ketakutan panggung membangun keberanian setiap kali dia tampil.
Martin Meadows mengajarkan kita bahwa tantangan adalah guru terbaik. Jangan lari darinya. Hadapilah dengan berani. Praktik kehidupan sehari-hari. Menjadi versi terbaik dari manusia. Untuk benar-benar menerapkan self-disiplin dalam kehidupan, kita harus konsisten dengan beberapa prinsip dasar. 1. Akui bahwa Anda punya kelemahan, tapi fokus pada solusi. Contoh, jika Anda mudah menunda, buat daftar prioritas harian. 2. Lakukan tindakan kecil setiap hari untuk melawan kelemahan itu. Bangun lebih pagi meskipun sulit. Mulai berolahraga 10 menit. 3. Terima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari proses. Refleksi diri hari ini. 3 pertanyaan penting. Apa kelemahan saya yang paling sering muncul? Apakah itu kemalasan, ketidaktelitian, atau perfeksionisme? 2. Apa langkah sederhana yang bisa saya lakukan untuk mulai mengatasinya hari ini? 3. Bagaimana saya bisa mengubah pandangan saya terhadap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh? Penutup dan pesan utama. Hari 3, Martin Meadows mengakhiri refleksi ini dengan pengingat. Menjadi manusia berarti kita jatuh. Tetapi memiliki disiplin berarti kita bangkit lagi. Kehidupan, tidak menuntut kesempurnaan, namun ia menuntut usaha. Pesan penting, Anda adalah makhluk yang mampu berubah. Pilih tindakan disiplin setiap hari, dan Anda akan tumbuh melampaui keterbatasan Anda. Hari keempat tentang membuat sistem. Mengapa sistem lebih penting dari motivasi? Di hari keempat ini, kita akan membahas kekuatan sistem, sebuah konsep yang lebih efektif dibandingkan mengandalkan motivasi semata. Seringkali kita berharap motivasi akan membawa kita menyelesaikan pekerjaan. Namun, motivasi tidak konsisten. Ada saatnya kita merasa sangat bersemangat, dan ada juga saat di mana keinginan itu menguap begitu saja. Inilah mengapa sistem yang kuat adalah kunci dari keberhasilan jangka panjang. Apa itu sistem? Sistem adalah kebiasaan atau rangkaian tindakan yang terstruktur untuk membantu Anda mencapai tujuan tanpa bergantung pada keinginan atau emosi sementara. Kutipan penting hari ini. You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. James Clear. Motivasi itu rapuh, sistem memberikan keberlanjutan. Martin Meadows menjelaskan bahwa motivasi bersifat sementara. Anda mungkin merasa sangat bersemangat di awal tahun untuk memulai olahraga, diet, atau membaca, tetapi semangat itu lambat laun memudar seiring dengan kesulitan yang muncul. Contoh nyata, awal tahun, Anda ingin pergi ke gym setiap pagi. Minggu pertama berjalan baik karena motivasi tinggi. Namun di minggu kedua, hujan datang atau tidur Anda terganggu. Dan, tiba-tiba, keinginan untuk pergi ke gym hilang. Tanpa sistem yang konsisten, tujuan Anda gagal diwujudkan. Sistem membebaskan kita dari ketergantungan pada motivasi. Dengan sistem Anda tidak harus berpikir atau berdebat dengan diri sendiri tentang apakah saya akan melakukan ini hari ini atau tidak. Tips penting. Rancang tindakan-tindakan kecil yang bisa Anda lakukan secara konsisten, apapun keadaan emosional Anda. Martin Meadows menekankan bahwa sistem yang efektif adalah sederhana dan jelas. Jika sistem Anda rumit, Anda akan cepat menyerah. Prinsip dalam membuat sistem. Poin 1, sederhanakan langkah-langkahnya. Buat sistem Anda mudah dimulai dan diikuti. Kedua, jadikan tindakan rutin harian. Konsistensi lebih penting daripada besar kecilnya tindakan. 3, otomasi keputusan. Buat kebiasaan sehingga Anda tidak perlu membuang energi mental untuk memilih. Contoh praktis membuat sistem. 1. Tujuan. Ingin hidup sehat dan menurunkan berat badan. Sistem. Makan sayur dalam setiap porsi makanan dan jalan cepat 20 menit setiap pagi. 2. Tujuan. Ingin membaca 12 buku setahun. Sistem. Baca 10 halaman setiap malam sebelum tidur. Refleksi pribadi. Pikirkan satu tujuan yang ingin Anda capai. Apakah Anda sudah memiliki sistem sederhana yang bisa Anda ikuti setiap hari? Sistem membantu Anda menghadapi hambatan.
Hambatan adalah bagian alami dari setiap perjalanan menuju kesuksesan. Motivasi sering kali tidak mampu membawa kita melewati momen sulit, tetapi sistem yang sudah menjadi dodotan kebiasaan akan membantu kita tetap berada di jalur yang benar. Contoh situasi. Ketika Anda merasa lelah dan tidak ingin berolahraga, sistem sederhana seperti memakai tas sepatu dan baju olahraga di pagi hari sudah cukup untuk mendorong Anda bergerak. Jika ingin menulis artikel setiap hari, sistem seperti menulis 500 kata setiap pagi akan tetap berjalan bahkan ketika kreativitas Anda terasa rendah. Poin kunci. Hambatan kecil akan terasa lebih mudah diatasi jika sistem sudah menjadi bagian dari hidup Anda. Fokus pada proses, bukan hasil akhir. Seringkali kita terjebak dalam obsesi terhadap hasil akhir, sehingga merasa frustrasi jika kemajuan berjalan lambat. Martin Meadows menyarankan kita untuk fokus pada proses, yaitu sistem yang kita jalankan setiap hari. Contoh perubahan pola pikir. Jangan fokus pada saya ingin menulis buku, tetapi fokus pada saya akan menulis 500 kata setiap hari. Jangan fokus pada saya harus punya tubuh atletis, tetapi fokus pada saya akan berolahraga 30 menit setiap pagi. Pesan utama, jika Anda fokus menjalankan sistem setiap hari, hasil akan mengikuti secara alami. Kutipan inspiratif. When you focus on the process, progress becomes inevitable. Langkah praktis membuat sistem efektif. Martin Meadows memberikan panduan praktis untuk menciptakan sistem yang efektif. Langkah 1. Tetapkan tujuan Anda. Pilih satu tujuan spesifik. Contoh, ingin menulis lebih banyak artikel. Langkah 2. Pecah tujuan menjadi langkah kecil. Buat langkah-langkah harian yang mudah dijalankan. Contoh, tulis 500 kata setiap pagi. Langkah 3. Tentukan waktu dan tempat. Pilih waktu spesifik untuk melaksanakan sistem. Contoh, menulis di meja kerja setiap pagi, jam 7. Langkah 4. Buat lingkungan mendukung. Hilangkan distraksi dan siapkan semua alat yang diperlukan sebelum mulai. Langkah 5. Mulai sekarang dan sederhana, jangan menunda. Mulailah dengan tindakan kecil. Refleksi harian. Evaluasi sistem Anda. 1. Apa tujuan utama saya saat ini? 2. Apa sistem kecil yang bisa saya lakukan setiap hari untuk mendukung tujuan tersebut? 3. Bagaimana saya bisa memastikan sistem ini mudah, konsisten, dan efektif? Evaluasi ini akan membantu Anda terus menyesuaikan dan memperbaiki sistem agar tetap berjalan dengan baik. Di akhir refleksi hari keempat ini, ingatlah bahwa sistem adalah fondasi keberhasilan. Motivasi akan datang dan pergi, tetapi sistemlah yang akan membantu Anda terus bergerak, maju. Kutipan kunci hari ini. Small disciplines repeated with consistency every day lead to great achievements gained slowly over time. Mulai sekarang, buat sistem sederhana yang bisa Anda lakukan setiap hari. Fokus pada proses, bukan hasil. Karena ketika Anda percaya pada sistem, hasil akan datang dengan sendirinya. Hari kelima, perbudakan diri. Apa itu perbudakan diri? Selamat datang kembali dalam perjalanan pembangunan self-discipline. Anda bersama buku 365 Days with Self-Discipline karya Martin Meadows. Di hari kelima ini, kita akan berbicara tentang perbudakan diri. Pernahkah Anda merasa dikendalikan oleh kebiasaan buruk, keinginan instan, atau pola pikir negatif? Apakah Anda pernah merasakan bahwa diri Anda menjadi budak dari kelemahan, kebiasaan, atau lingkungan? Itulah yang disebut perbudakan diri, situasi di mana Anda kehilangan kendali atas diri sendiri. Refleksi awal. Apakah kebiasaan Anda hari ini membuat Anda bebas, atau justru membelenggu diri Anda? Perbudakan diri seringkali tidak kita sadari, hingga hidup kita mulai terasa sempit dan tidak berkembang. Bagian 1. Menjadi budak kebiasaan buruk. Martin Meadows menjelaskan bahwa perbudakan diri seringkali berakar pada kebiasaan buruk. Kebiasaan ini datang dari kecenderungan kita untuk mencari kenyamanan instan, melarikan diri dari tanggung jawab,
atau menunda hal-hal yang penting. Contoh nyata kebiasaan yang membelenggu, terlalu lama bermain ponsel atau media sosial. Makan berlebihan ketika stres. Menunda pekerjaan hingga detik terakhir. Kebiasaan ini menciptakan lingkaran setan di mana kita merasa semakin tidak berdaya dan sulit keluar. Makin lama kita membiarkannya, makin kuat kebiasaan buruk itu mengendalikan kita. Poin penting. Setiap kali Anda memilih kebiasaan buruk, Anda menyerahkan kebebasan Anda. Anda memilih untuk membiarkan kebiasaan mengendalikan diri, bukan sebaliknya. Hitan tian setiran lain. Bagian 2. Keinginan instan dan perangkap kenyamanan, manusia secara alami mendambakan kepuasan instan. Ini adalah mekanisme biologis untuk mencari kenyamanan dan menghindari rasa sakit. Namun, Martin Meadows memperingatkan kita bahwa terlalu sering memilih kepuasan instan justru membuat kita semakin terbelenggu. Contoh, situasi kehidupan sehari-hari. 1. Menunda olahraga demi lebih banyak tidur terasa nyaman hari ini, tetapi justru memperburuk kesehatan jangka panjang. 2. Menghindari pekerjaan sulit dan hanya melakukan yang mudah memberikan rasa lega. Sementara, tapi hasilnya produktivitas menurun. 3. Menghabiskan uang untuk belanja impulsif memberi kebahagiaan singkat, tetapi menjerumuskan Anda ke masalah keuangan. Prinsip penting. Setiap kepuasan instan yang Anda pilih hari ini datang dengan konsekuensi. Apakah itu melayani kebebasan masa depan Anda, atau justru menjerumuskan Anda semakin jauh dalam perbudakan diri? Renungkan, apakah pilihan-pilihan kecil saya hari ini membangun kebebasan saya, atau justru merusaknya? Bagian 3. Kebiasaan buruk membelenggu. Pikiran Anda. Selain tindakan, pikiran negatif juga bisa membelenggu kebebasan Anda. Martin Meadows menyoroti bahwa perbudakan diri seringkali berasal dari pola pikir seperti, saya tidak mampu melakukannya. Saya selalu gagal. Jadi untuk apa mencoba? Lebih baik tetap nyaman daripada mengambil risiko. Pesan utama. Jika Anda membiarkan pikiran-pikiran negatif ini menguasai diri Anda telah menjadi budak mental. Pikiran-pikiran tersebut membatasi potensi Anda dan menghalangi pertumbuhan Anda. Bagian 4. Menemukan kebebasan melalui disiplin. Ironisnya, kebebasan sejati hanya bisa diraih melalui disiplin. Jika Anda ingin terbebas dari kebiasaan buruk, pola pikir negatif, dan perbudakan diri, Anda harus bersedia menjalani jalan disiplin yang sulit. Kutipan inspiratif. Discipline is the price we pay for freedom. Without it, we become slaves to our weaknesses. Langkah praktis untuk mengatasi perbudakan diri. 1. Sadari kebiasaan yang membelenggu Anda. Identifikasi kebiasaan buruk apa yang telah mengendalikan Anda. Contoh, penundaan, belanja impulsif, atau kebiasaan makan yang tidak sehat. 2. Gantikan kebiasaan buruk dengan kebiasaan positif. Jika Anda biasanya menunda, mulailah dengan tugas kecil segera setelah bangun pagi. Jika Anda mudah terdistraksi ponsel, tentukan waktu khusus untuk beristirahat dari teknologi. 3. Disiplin berarti konsistensi. Lakukan tindakan kecil, tetapi lakukan setiap hari. 4. Kontrol pikiran Anda. Ubah dialog internal negatif menjadi positif. Alihkan, saya tidak mampu menjadi saya belajar untuk mampu. 5. Ingat tujuan lebih besar Anda. Pilih tindakan yang akan memberi kebebasan di masa depan, meskipun sulit hari ini. Bagian 5. Membangun diri yang bebas. Setelah membahas betapa berbahayanya perbudakan diri, mari kita renungkan makna kebebasan sejati. Kebebasan bukan berarti Anda bebas melakukan apapun yang diinginkan. Kebebasan sejati adalah 1. Bebas dari kebiasaan yang merusak. 2. Bebas mengendalikan pikiran Anda. Bantara bebas memilih apa yang benar meskipun sulit. Contoh inspiratif. Seorang pelari profesional bebas menikmati tubuh sehatnya karena memilih disiplin berlatih setiap hari. Seorang penulis produktif
bebas merasakan karya selesai karena memilih disiplin menulis sedikit demi sedikit. Pesan utama: disiplin menciptakan kebebasan jangka panjang. Kebiasaan buruk, di sisi lain, hanya memberi kenyamanan sementara namun menjadikan Anda budak di masa depan. Refleksi harian, evaluasi perbudakan diri Anda. 1. Apa satu kebiasaan buruk yang paling membelenggu saya saat ini? 2. Apa dampak kebiasaan buruk itu bagi masa depan saya? 3. Langkah kecil apa yang bisa saya ambil hari ini untuk membangun kebebasan melalui disiplin? Contoh jawaban. Kebiasaan buruk menunda pekerjaan penting. Dampaknya, saya kehilangan peluang dan merasa stres. Langkah hari ini, kerjakan tugas selama 20 menit tanpa distraksi. Penutup dan pesan utama hari 5. Di hari kelima ini, Martin Meadows ingin kita memahami bahwa setiap tindakan kecil menentukan kebebasan atau perbudakan kita. Dengan memilih disiplin setiap hari, kita membebaskan diri kita dari belenggu kebiasaan buruk, kelemahan, dan pikiran negatif. Kutipan kunci hari ini. Freedom is earned through the consistent practice of self-discipline. Don't let your weaknesses enslave you. Tantangan hari ini. Ambil satu kebiasaan buruk dan mulailah menggantinya dengan kebiasaan positif. Setiap langkah kecil yang Anda ambil membawa Anda lebih dekat pada kebebasan sejati.